Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zahrani dengan nomor NIM 20046019 dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya ingin membuat video untuk melengkapi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan penjelasan materi administrasi kurikulum. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwasannya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun berbagai proses dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama adanya perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli ataupun expert dalam bidang perencanaan kurikulum, sehingga kurikulum harus direncanakan sebaik-baiknya sebelum dipergunakan. Beberapa pendapat ahli yang mengemukakan bahwa tidak ada aspek-aspek kurikulum yang harus direncanakan jauh sebelum situasi belajar berlangsung. Selanjutnya yaitu adanya perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Jadi untuk tingkat daerah dan sekolah tidak ada membahas tentang perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat itu meliputi sebagian berikut. Yang pertama yaitu adanya penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Dalam penyusunan program dan pengembangan kurikulum ini, yang dilakukannya adalah seperti landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar kurikulum, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, adanya itu penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan acara pengajaran. Adapun hambatan pengembangan kurikulum yang pertama yaitu masih sering terjadi perbedaan persepsi dari visi dan misi yang hendak dicapai. Yang kedua, adanya lahirnya gagasan desentralisasi pengembangan kurikulum. Yang ketiga, tim perekayasa kurikulum masih terpusat pada tingkat pusat. Selanjutnya itu adanya belum berorientasi pada kepentingan peserta didik, bersifat sentralistik, belum adanya lembaga yang berperan sebagai media akuntabilitas pendidikan. Selanjutnya itu sering tidak dilandasi oleh filsafat pendidikan, lebih mengarah pada kepentingan politis, kurang memperhatikan kesinambungan proses belajar mengajar, dan juga guru sering tidak memiliki dokumen kurikulum secara lengkap. Yang pembahasan selanjutnya itu tentang pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum sederhana pun, apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat. Tetapi, kemampuan, semangat, dan dedikasi guru yang rendah akan mempengaruhi hasil dari pengembangan
pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Adanya masalah atau hambatan pelaksanaan kurikulum yang pertama yaitu strategi pembelajaran masih mencangkup pada penguasa informasi dan pengetahuan. Sering tidak dapat terlaksananya optimal sarana dan prasarana ataupun SDM. Masih terbatasnya pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan. Cenderung pengkotakan bidang studi. Kurangnya kegiatan aktivis siswa, mengabaikan keterampilan dan pemahaman konsep-konsep. Sosialisasi kurikulum baru belum mencapai sasaran. Guru dan personali sekolah sulit mengubah pola pikir lama ke yang baru. Tidak semua aparat di lapangan welcome terhadap kurikulum baru. Selanjutnya yaitu materi tentang pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Pedoman kurikulum meliputi yang pertama itu latar belakang yang berisi rumusan filsafah dan tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran rasional bidang studi atau mata kuliah, struktur organisasi bahan pelajaran. Silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih rinci yang diberikan yakni ruang lingkup dan urutan penyajiannya. Desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum mengenai bahan pelajaran, organisasi bahan dan strategi instruksionalnya. Yang kedua yaitu adanya pedoman instruksional. Pedoman instruksional diperoleh atas usaha pengajar untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkan sebagai pelajaran dan dalam kelas. Dengan demikian apa yang diajarkan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum. Yang terakhir itu adalah pembahasan tentang evaluasi. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya itu dasar-dasar evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting diantaranya adalah yang pertama yaitu mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui aktivitas kurikulum. Yang ketiga, menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Adanya yang selanjutnya yaitu tentang desain evaluasi. Desain evaluasi ini menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang fungsi administrasi kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam penyampaian tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sehingga peserta didik mampu
Kurikulum pun mampu dikelola secara efektif, dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektivitas dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, sehingga kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan penggunaan daerah setempat. Baiklah, sekian hasil penjelasan materi saya tentang administrasi kurikulum. Jika ada salah, saya minta ampun kepada Allah dan saya mohon maaf atas penjelasan materi saya jika penyampaiannya masih kurang baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.